Pilpres menurut saya bukan Jokowi efek, itu jabatan efek, bansos efek, intimidasi efek, intervensi efek. Di partai kami, di PD Perjuangan, kita diajarkan untuk berpijak bukan bergantung. Bagaimanapun juga berpijak jauh lebih kuat dibandingkan bergantung. Mungkin bergantung tampak lebih tinggi, tapi tidak terbangun kekuatan apapun di situ. Bismillah, assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, kali ini ada quote sakti sosok Adina Pitupulu yang sepertinya bisa menaklukkan lawan dan membuat lawan terpukau mendengar kata-kata sakti dari Bang Adina Pitupulu ini guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini guys. Bismillah. Bang Maman, lagi-lagi bahwa dugaan ada cawe-cawe Presiden Jokowi akan kembali terjadi di pilkada itu ada. Apakah dari Kim merasa bahwa itu tidak akan ada cawe-cawe atau ya make sense kalau misalnya Bapak tetaplah akan mendukung anak dengan segala bentuk ya? Begini Mbak, yang namanya persaingan politik, yang namanya lawan politik atau teman politik pasti akan membangun narasi yang berbeda dengan lawan politiknya. Jadi sekali lagi kalau belajar dari Pilpres kemarin dan pasca Pilpres pun sudah saya sampaikan, mau dibilang Pak Jokowi mau terlibatkah, tidak terlibatkah, segala macam, yang namanya kalau sudah mengambil posisi lawan politik, lawan pasti akan mengambil narasi yang kontra dengan kita. Poinnya saya mau bilang apa? Bagi kami, kalau belajar dari pengalaman Pilpres kemarin, kita bersyukur, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dibilang kayak begitu. Karena secara tidak langsung, teman-teman yang berhadapan dengan kita itu sudah mengkampanyekan dengan sendirinya Mas Gibran waktu itu. Contoh bansos. Kan di tengah jalan itu kan di stop tuh. Tetapi secara tidak langsung di masyarakat udah bilang, oh makasih pemerintah Pak Jokowi, Mas Gibran bagi-bagi bansos. Itu kampanye gratis. Emang ada ya? Itu. Apa? Emang ada program bansos politik itu? Kan yang nyampein teman-teman. Enggak. Gue cuma memastikan saja. Tapi begini. Terkonfirmasi belum ya. kelar. Enggak. Dikelarkan dulu baru ditanggapi Bang Adian. Coba. Jadi artinya bagi saya. Gue kaget ternyata sudah diakui ada bansosnya itu. Jadi bagi kami yang ingin saya sampaikan adalah bahwa yang namanya dalam proses pertarungan politik, setiap lawan politik pasti akan terus membangun narasi yang berbeda. Jadi bagi kami santai aja, Santai aja ya. go on. Yang terpenting kita fokus saja pada agenda-agenda politik kita. Nah yang kedua saya bilang begini, kurang tepat kalau kita mengambil contoh kasus Pilpres dengan Pilkada. Karena hari ini mungkin di Pilgub DKI atau Pilgub Jawa Tengah, PDI dengan PSI bisa berbeda. Golkar dengan PDI bisa berbeda, atau begitu juga dengan PKB, begitu juga dengan PSI. Tetapi ini ada 500 pilkada. Jadi tidak menutup kemungkinan juga di beberapa titik daerah-daerah tertentu, mungkin PDI dengan PSI bisa sama-sama, PKB dengan Golkar. Jadi ini itu tadi saya bilang bahwa Sangat dinamis. konstelasi di tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten itu sangat nggak bisa kita samaratakan. Di pusat kita bisa mesra, di provinsi kita bisa tidak mesra, tapi di kabupaten bisa aja kita mesra semua. Oke, dinamis ya. Jadi, Bang Adian mau Begini nanggapi apa? loh, Jokowi efek itu di mana? Di Pilpres atau di perolehan pileg? Kalau di Pilpres menurut saya bukan Jokowi efek, itu jabatan efek, bansos efek, intimidasi efek, intervensi efek. Begitu tidak ada intervensi, intimidasi segala macam, kursinya 2. Lalu di mana Jokowi efeknya? Jabatan efek itu lebih tepat. Makanya ketika disurvei di Jakarta misalnya, ketika kemudian Jokowi sedang turun menuju akhir jabatannya, Prabowo menjelang pelantikan jabatannya, Prabowo efeknya lebih tinggi daripada Jokowi efek. Baik. Oke, Bang kalau Adian. begitu apa sebenarnya? Prabowo efek, Jokowi efek bukan, jabatan efek. Baik, biar lebih maju lagi pembahasannya. Iya. Kalau sampai terjadi lagi rematch, ada pertandingan antara kadernya PDI Perjuangan dengan orang yang disebut orang Pak Jokowi di Jawa Tengah, mau itu Ahmad Lutfika, mau itu Kaisangka, siap-siap saja PDI Perjuangan. Mbak, di partai kami, di PD Perjuangan, kita diajarkan untuk berpijak bukan bergantung. Bagaimanapun juga berpijak jauh lebih kuat dibandingkan bergantung. Mungkin bergantung tampak lebih tinggi,
tapi tidak terbangun kekuatan apapun di situ. Ini quotes-nya Asik, Adi anak Bos. itu ya. Mantap Jago ini. emang. Oke. Mbak Iya kan? Ceril, tudingan bahwa nanti akan ada cawe-cawe lagi mau dimanapun Kaisang berlaga, baik itu di Jakarta maupun di Jawa Tengah. Bagaimana Mbak Ceril menanggapinya? Saya ingin mengomentari soal bansos ya. Ini saya seperti ya betul dejavu. Harus mengulang-ulang perkataan ini karena memang narasi harus dijawab dengan narasi. Ulang-ulang bansos. Bansos itu sudah dijelaskan oleh Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan itu sudah beberapa bulan sebelumnya sudah diputuskan dan alasannya sudah jelas dipaparkan. Menurut kami di PSI lebih baik bansos itu mengikuti kebijakan dari Kemenkeu memang disalurkan untuk rakyat daripada dikorupsi. Kita ingat dulu ketika Covid siapa menteri yang mengkorupsi dana sosial? Menterinya dari partai mana begitu loh. Jadi buat kami di PSI, lebih baik memang kalau ada APBN disalurkan untuk rakyat. Toh sesuai dengan undang-undang juga dan disetujui oleh semua partai, semua fraksi yang ada di DPR. Jadi sudahlah soal bansos kita tutup buku. Jangan dituding bahwa ini adalah menang karena efek jabatan. Lalu tadi pertanyaan berikutnya apa? Sampai dulu ya ini. Karena Tudingan harus bahwa jawabnya kalau lagi. Kaisang maju pun tetap akan ada cawe-cawe presiden. Akan ada Jokowi. bansos lagi. Menurut tenang saya gini aja. loh. Mobilisasi sumber daya negara. Silakan aja kalau dari kubu yang berseberangan mengatakan cawe-cawe presiden ya. Yang jelas kita tahu pemilu adalah pemilu langsung. Dan ini sangat merendahkan logika rakyat. Sangat merendahkan rakyat Jawa Tengah atau DKI bahwa mereka itu bodoh. Dan bisa diatur oleh pemimpin atau siapapun tangan-tangan apalah katanya ada kekuatan hebat begitu. Berarti kita merendahkan logika masyarakat. Yang setahu saya, misalnya di DKI saja ya, ini masyarakat sudah sangat pintar. Mereka ambil amplopnya, bisa dari 5 amplop yang berbeda, dari caleg yang berbeda, belum tentu dicoblos. Jadi marilah kita sama-sama, kita sudah mulai. Pakai amplop juga. Kenapa? Begini, Selain bansos oke, ada amplop saya buka juga. lagi ya. Sebuah lembaga survei, saya jadi nggak enak nih, dengan segala hormat, bukan saya, tapi silakan dicek. Lembaga survei di Indonesia menyatakan bahwa yang paling bermain money politik ada 2 partai, yaitu dengan segala hormat, ini bukan saya tapi hasil survei PDIP dan PKB. Serius, Lin. Bukan Yes. survei saya. Waduh. Ini tendensius ini. Perasaan PKB yang ini, bicara amplop apa nih, kamu partai ini umum yang miskin ini dituduh Hasil survei, kumpul. hasil survei. Bagaimana ceritanya? Aduh. Gue tambahkan tapi agak berbeda begini. Kita sudah harus closing ini. Sedikit Partai aja. survei ini Sedikit nggak aja. terima aku. Kalau gue malah, Ampun. gue berdoa semoga teman-teman di sana Baik. yang lawan-lawan politik yang berbeda pada konteks pilkada berteriaklah sebanyak-banyaknya mengenai bansos. Karena gue berterima kasih mereka telah melakukan Tapi kampanye gini lah Pak, gratis. buat gini gue. kalau Singkat, kita mau singkat saja, Mbak mengakhirin ya. Saatnya saya kira mau siapapun terserah lah, ada hak konstitusional kalau emang undang-undang membolehkan Mas Kaisang kayak atau siapapun kayak gitu. Tapi bukankah kemudian sangat adil kalau memberikan kesempatan kepada rakyat yuk soal gagasan. Soal kemudian rencana kerja itu kan kemudian penting daripada sekedar Baik. ini kemudian siapa anaknya siapa ya. Oke. Justru itu yang menurut saya membodohi rakyat itu gitu loh. Baik. Jadi bansos Sebenarnya membodohi tapi logikanya salah ya ya. sama gitu. Waktu kita sudah habis Bang Adian. Oh gitu. Oke, nanti kita sambung lagi ya. Mohon Jawa maaf. Tengah semangat. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Baik. Oke guys, jadi sangat menarik ini guys di akhir penghujung acara tadi. Jadi Adian ditanya soal bagaimana jika nanti kader PDIP itu rematch dengan orangnya Pak Jokowi di Jawa Tengah. Apakah itu Ahmad Lutfi, entah itu Kaisang, apakah PDI siap-siap saja? Tentu jawaban Adian Apitupulu sebagai Bapilu. Pilkada PDIP sangat kelas sekali guys. Bang Adian menyebut bahwa di partainya PDIP diajarkan untuk berpijak bukan tergantung. Mungkin bergantung itu tampak lebih tinggi, tapi di situ tidak terbuat kekuatan apapun. Jadi dari quote Bang Adian tadi guys, semua orang itu terlihat terpukau mendengar kata-katanya Bang Adian kan. Sampai-sampai banyak yang tersenyum dan ketawa mendengar kata-kata Adian itu. Bahkan presenternya itu bilang Bang Adian memang jago bikin kata-kata seperti itu. Jadi menurut saya memang Bang Adian itu jago sekali guys. Bikin kata-kata yang itu terdengar halus, pelan, tapi maksudnya sangat menohok sekali. Jadi ya itulah guys karakter dari sosok Adian Apitupulu. Mungkin itu yang bisa saya uraikan untuk video kali ini. Bagaimana melihat kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.